Shalom guys, ini gue lanjutin lagi Daily Bread, mengejar ketertinggalan hari-hari sebelumnya karena gue kemarin sempat sakit parah dan dia berawat bahkan sampai masuk rumah sakit. Tapi thank you banget buat semua teman-teman yang udah berdoa. Doa teman-teman pasti didengar dan dikabulkan Tuhan sampai gue bisa lanjut lagi hidup hari ini. Oke, kita lanjutin aja pembelajarannya dari Lukas 2 mulai ayat 25. Tadi kita berhenti di ayat 24. Kita lanjut ya, jemput di ayat 25 sampai ayat 40. Oke, mari kita baca aja dan kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk bantuin kita apapun yang dia ingin bicarakan, biar hati kita bisa diubahkan dan pikiran kita bisa disetting sama kayak pikirannya Tuhan. Ayat 25 bilang gini, di bawah judul Simeon dan Hana. Oke. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ya seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Nah itu penting, kata-kata itu menantikan penghiburan. Oke. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dia tidak akan mati sampai dia melihat Sang Juru Selamat. Itu yang dibilang sama Roh Kudus pada dia. Jadi bisa dibilang dia udah tua pada umur ini, sampai kasarnya nggak mati-mati karena dia belum melihat Sang Mesias itu. 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Mas, berapa dari kita yang masih ke gereja karena dipimpin Roh Kudus atau hanya udah jadi kebiasaan? Oke, mari kita lanjutin lagi. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya gini, menatang itu menggendong. Tiba-tiba ketika orang tuanya masuk, tiba-tiba langsung digendong sama opa-opa itu, sama opa-opa itu tiba-tiba gendong Yesus, dan dia bilang gini, dia bernyanyi di sini. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Dia bilang ini Mesias, ini Sang Juru Selamat, ini keselamatan yang dari Tuhan. Terus dia lanjutin lagi, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Artinya Yesus bukan cuma Juru Selamat orang Israel, orang Yahudi, tapi Juru Selamat yang tersedia buat segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, itu Kristus, dan tentunya menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel, khususnya buat orang-orang Israel. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Oke. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Amin. Ya, sampai sekarang yang diributin adalah Yesus Kristus. Penentunya adalah Yesus Kristus. Cuma ada 2 macam agama di dunia ini. Kalau bisa Kristen disebut agama, aku nggak setuju, tapi ya udah bungkus aja biar cepat. Ada 2 macam agama di dunia ini, Kristen atau percaya mengikut Kristus, percaya Kristus adalah Tuhan, dan antikris atau non-Kristen, tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Apapun agamanya yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bisa dibilang antikris. Jadi agama cuma ada 2 macam, Kristen sama non-Kristen. Kristus, Kristen, dan antikristus, kalau bisa dibilang kayak gitu, antikris. Menimbulkan perbantahan. Karena selama kita masih berbuat baik dan gak usah bawa nama Yesus, gak akan ada perbantahan. Kita dibenci karena nama Yesus. Orang Kristen dimusuhin karena nama Yesus. Karena orang Kristen gak tahan untuk ceritain Kristus, karena itu arti Kristen, pengikut Kristus. Dan dibilang itu, sungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. 35 bilang gini, Simeon bilang ke Maria, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ini nubuatan buat Maria.
Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya nyata pikiran hati banyak orang. Ini bicara tentang ketika Yesus disalib. Apa rasanya anak yang saudara kasihi? Coba bayangin deh ketika lo punya anak sendiri nanti. Apa rasanya anak itu disalib, dibunuh di depan hidung lo tanpa salah. Suatu pedang akan menembus dan akan menunjukkan gini, betapa manusia emang jahat ketika Tuhan kirimkan anaknya yang tunggal untuk jadi juru selamat. Bukannya kita bersyukur, malah kita bunuh anaknya. Agama yang bunuh Yesus, orang-orang yang beragama yang membunuh Yesus, karena Yesus menawarkan keselamatan dari Tuhan, tapi agama memberikan jalan bahwa gini, kita bisa selamatin diri sendiri, kita gak butuh juru selamat. Dan semua orang yang beragama akan tersinggung sama Yesus. Dan itu yang terjadi. Suatu pedang akan menembus jiwamu, Maria, ketika anakmu dipaku di atas kayu salib. Bagi orang-orang yang bukan lucunya, ironisnya, Yesus mati disalib bagi orang-orang yang menyalibkan dia, orang-orang yang benci dia. Kristus mati karena cinta kepada orang-orang yang membenci dia. Dan itu yang membuat aku benar-benar sayang banget sama Tuhan Yesus, terpesona banget sama kekristenan, karena Kristus, bukan karena teori-teorinya, tapi karena Kristus, keselamatan dari Tuhan. Ayat 36, lagi pula di situ ada Hana. Nah ini pribadi yang kedua, seorang nabi perempuan, anak Fanuel. Di cerita ini ada dua pribadi yang kita pelajari, Simeon dan Hana. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ya sudah sangat lanjut umurnya, ini 11-12 sama Simeon tadi, tua. Sesudah kawin ya hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan itu pasti berapa puluh tahun yang lalu, karena sekarang dia sudah sangat lanjut umurnya. Ketika dia married dulu, dia cuma sempat hidup 7 tahun sama suaminya, dan sekarang ia janda, arti suaminya meninggal setelah 7 tahun menikah dengan dia, dan berumur 84 tahun. Wow. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Setelah kejadian yang pahit buat hidupnya itu terjadi, menimpa dia ketika suaminya Tuhan ambil, setelah 7 tahun pernikahan, dia memilih bukan untuk kepahitan sama Tuhan. Dia memilih berkeluh kesah dan membawa rasa sakit di hatinya, rasa sedih di pikirannya. Dia bawa kemana? Ia bawa ke bait Allah. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Makanya ketika kebahagiaan adalah patokan untuk mengasihi Tuhan, aku rasa gak cocok. Karena ada contoh orang-orang kayak gini, dan sampai sekarang aku masih punya, ada tanteku yang benar-benar mengalami apa yang namanya dikhianati. Apa yang namanya, dia punya 1001 alasan untuk kepahitan sama Tuhan, tapi dia memilih malah untuk lebih melayani Tuhan. Dan orang-orang kayak gitu memberi inspirasi bagi aku, memberi inspirasi, membangkitkan iman banyak orang. Lihat orang-orang yang memilih memilih energinya untuk kepahitan, dia pilih untuk mengasihi Tuhan, untuk lebih dekat sama Tuhan, lebih bergantung sama Tuhan. Nah ini Hana. Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ. Jadi Hana juga dipimpin Roh Kudus, aku percaya, untuk ketemu di momen yang sama, untuk ketemu sama Yesus juga, yang masih bayi waktu itu, beberapa hari umurnya. Dan ketika itu juga datanglah Hana ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu atau tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel, Yerusalem. Dia langsung ceritain, ini dia, ini keselamatan dari Tuhan, ini keselamatan dari Tuhan, ini yang aku tunggu-tunggu, ini harapan, dialah harapan, dia Kristus, dia Yesus Kristus sang Mesias. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka atau Maria, Yusuf dan Yesus kecil ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Makanya Yesus akan disebut orang Nazaret, Yesus orang Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat dan penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Kuncinya ada lagi nih yang harus kita renungkan. Apakah kita menantikan Kristus? Apakah kita menantikan Sang Juru Selamat, atau kita udah terhibur sama dunia ini sehingga kita nggak ngerasa perlu Juru Selamat? Atau kita terhibur sama agama kita karena kita merasa bisa selamatin diri sendiri? Karena kuncinya di sini, Simeon dan Hana kesamaannya cuma satu, dia menantikan Juru Selamat. Walaupun mereka hidup lurus di hadapan Tuhan, tapi mereka tahu kehidupan lurusnya nggak bisa membawa mereka masuk surga. Mereka butuh Juru Selamat. Dan itu perenungan buat kita. Karena gini, seperti halnya kelahiran Yesus dipenuhi dengan penantian dari orang-orang yang menantikan Juru Selamat.
Ketika Yesus lahir, kedatangan Yesus kedua kali juga akan diwarnai dengan kita, orang-orang yang mengikut Kristus, menantikan kehadirannya Dia. Apakah ketika Dia datang kita masih menantikannya? Itu pertanyaannya. Atau kita udah terhibur dengan harta, terhibur dengan semua kenikmatan dunia, dan terhibur dengan agama. 3 hal itu akan membuat kita bisa menyalibkan Yesus kedua kali lagi. Bahkan ketika Dia mati buat kita ngerasa, ngapain, gue bisa selamatin diri gue sendiri, gue baik. Itu perenungan kita. Karena kalau kita percaya sama Yesus, kita akan timbul banyak perbantahan dalam hidup kita. Karena kita menyembah Tuhan yang mati di salib, kita menyembah Dia yang mati di salib, dan kemungkinan juga kita akan minimal dibenci, maksimal dibunuh karena iman kita. Apakah kita siap? Tapi percaya Yesus jauh lebih indah. Makanya Paulus dengan aku yakin dipenuhi Roh Kudus, dia berbicara bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Kalau masih hidup, ceritain Tuhan Yesus. Kalau udah mati, untung. Kenapa? Semakin cepat ketemu Tuhan Yesus. Jadi gak ada yang bisa dilakukan buat orang-orang yang kayak gitu. Itu perenungannya apa kita menantikan Kristus. Seperti Simeon dan Hana. Karena Kristus adalah juru selamat. Yesus adalah janjinya Tuhan yang harusnya kita nanti-nantikan, dan sudah digenapi dan akan datang lagi nanti. Kedatangan yang kedua. God bless you guys.